Shalom, saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari kita mau berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau datang memuji menyembah Tuhan, bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi kami di tempat kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Allah yang bela, kita bisa menjadi lebih dari pemenang karena Allah ada di pihak kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari katakan Allah yang bela, Allah yang bela, amin, haleluya. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, haleluya, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Mari sekali lagi nyatakan Allah yang bela, yang bela, amin, haleluya. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Oh, ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Oh, ku pasti dapat Tuhan, ku pasti dapat, amin, amin, haleluya. Lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus Dia yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Hari ini mari percaya sungguh Yesus Dia akan beri kekuatan buat setiap hal yang kita alami. Mari terus percaya, kita akan keluar menjadi umat pemenang karena Yesus selalu sebagai pembela kita. Dia Allah yang selalu setia berada di pihak kita. Kita mau terus percaya, walaupun kita lewati lembah air mata, tapi Yesus selalu beserta dengan kita. Haleluya. Ya Tuhanku,
lembah air mata. Aku percaya, oh haleluya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mari katakan lebih sungguh lagi dengan percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin. Haleluya Yesus. Lewati lembah air mata, aku percaya, haleluya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, haleluya, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, oh kemenangan sudah dijamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, Allah yang selalu bela kita. Haleluya, oh Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Haleluya, oh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, oh haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, Allah yang perkasa Engkau, Allah yang dahsyat dan heran, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Tekara malayana korabasye, dakara lalabasye dakorabaho. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin. Haleluya Yesus. Lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, haleluya Yesus. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, oh kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kemenangan yang Kau berikan kepada kami adalah kemenangan yang pasti. Karena kami tahu Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa melampaui segala apapun ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu berbicara. Urapilah hamba-Mu, sampaikan isi hati
hatimu. Berkati kami semua pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom. Salam sukacita buat kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pada hari ini kembali bersyukur bisa masuk hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Dan sebentar kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini, pada saat hari ini, saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara satu kebenaran firman Tuhan dengan judul memiliki iman pemenang. Jadi saudara-saudara, di dalam Alkitab firman Tuhan memberitahukan kepada kita ada iman yang hidup, ada iman yang mati. Artinya ada iman yang memang berfungsi dengan baik, ada iman yang ternyata hanya kosong bagi hidup sebagian orang percaya. Nah, apa yang membedakan dan bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang hidup dan iman yang pemenang itu? Di dalam di dalam Roma pasal yang pertama ayat ke-16 sebagai dasar firman Tuhan pagi hari ini saya akan membaca buat saudara-saudara semua. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi saudara-saudara, penulis kitab Roma yaitu Paulus, dia memberikan kepada kita satu nasihat, satu pengakuan atau sekaligus sebagai sebuah kesaksian dalam hidupnya. Dia berkata bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma ini juga kita bisa menemukan Paulus berkata bahwa menuliskan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara, untuk dapat memiliki iman, dasarnya yang pertama, yang paling utama adalah firman. Karena itu ketika kita mau menerima firman dan mempercayainya dengan sungguh-sungguh, saya percaya maka kita akan memperoleh iman yang berkemenangan. Saudara-saudara, iman pemenang adalah iman yang bertumbuh. Iman pemenang dalam bahasa kitab Yakobus atau dalam hidup kita, dalam bahasa keseharian kita dikatakan adalah iman yang disertai perbuatan. Percaya yang disertai dengan perbuatan. Percaya yang disertai dengan ketaatan. Itulah iman yang hidup, iman yang benar. Jadi saudara-saudara, untuk memiliki iman pemenang, yang pertama yang harus kita miliki adalah kita mau berusaha untuk mengerti akan firman Tuhan dan kita mempercayainya dengan segenap hati. Kenapa saya katakan begitu? Karena firman Tuhan di dalam Injil, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang yang membawa benih untuk ditabur. Saudara-saudara, waktu dia berjalan, ada 4 jenis tanah. Benih itu jatuh di atas tanah tersebut. Yang pertama adalah di pinggir jalan. Tanah yang di pinggir jalan ini oleh Tuhan Yesus diberitahukan artinya adalah ketika orang mendengar firman, tapi dia tidak ngerti firman. Dan akibatnya apa yang terjadi? Si jahat mencurinya. Ada banyak orang hanya mendengar firman, tapi tidak berusaha untuk sungguh-sungguh mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Apa yang kita baca atau kita dengar lewat khotbah-khotbah. Nah, saudara-saudara, iman yang di pinggir jalan adalah iman yang memang bukan hanya sekedar mati, tapi memang gak bertumbuh. Karena belum dia bertumbuh, dia sudah dicuri oleh si jahat.
mendengar firman harus berusaha untuk kita mengerti. Lalu jenis tanah yang kedua, firman Tuhan katakan adalah tanah yang berbatu-batu. Saudara-saudara, tanah yang berbatu-batu ini seperti hati orang yang mendengar firman, yang ditaburkan benih firman. Saudara-saudara, dia menerima dengan sukacita, dia menerima dengan gembira. Sayang sekali, saudara-saudara, ketika terjadi penganiayaan, ketika mungkin orang-orang di sekitarnya berkata, dengar firman sih boleh, ke gereja boleh, jadi orang Kristen boleh, ya jangan terlalu kudus-kudus banget lah, jangan terlalu sok suci-suci banget lah. Apa yang terjadi hanya dengan sedikit penganiayaan atau penindasan seperti itu, kemudian dia berubah, kehilangan sukacita atas firman itu. Dan bahkan firman Tuhan berkata, jenis tanah yang berbatu-batu ini artinya orang itu hanya percaya dan mengerti sebentar saja lalu menjadi murtad. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini juga iman yang bukan iman pemenang. Lalu saudara-saudara, jenis tanah yang ketiga firman Tuhan katakan adalah seperti tanah yang penuh dengan semak duri. Saudara-saudara, orang yang mendengar firman ini mungkin menerima dengan sukacita. Saudara-saudara mau berusaha mengerti, berusaha untuk mau percaya. Sayang sekali dia tidak meyakininya dengan sungguh-sungguh. Akibatnya apa? Saudara-saudara, tipu daya, kenikmatan dunia. Saudara-saudara, membuat dia lebih mencintai perkara di luar firman daripada dia menjaga dan merawat firman itu dalam hidupnya. Dan ini juga iman yang kosong, bukan iman pemenang. Iman yang pemenang adalah seperti seorang yang mendengar firman, hatinya seperti tanah yang baik. Firman Tuhan ditaruh di dalam hatinya, dan apa yang terjadi? Dia membuat firman itu bisa bertumbuh, berbuah lebat, berlipat ganda. Saudara-saudara, iman pemenang itu dimiliki adalah ketika kita berusaha untuk mengerti firman dan kita berusaha meyakininya dengan sepenuh hati. Seperti Rasul Paulus berkata bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh ke dalam Injil. Jadi saudara-saudara, mari kita percaya sungguh-sungguh kepada berita Injil. Percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Dimulai dengan berusaha untuk belajar mengerti. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada hal yang kedua. Jika saudara ingin memiliki iman pemenang, sehingga saudara mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara, saudara-saudara, selain kita berusaha mengerti dan mempercayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang kedua adalah saudara-saudara dengan memiliki pengalaman berjalan hidup secara pribadi dengan Tuhan. Memiliki pengalaman hidup berjalan secara pribadi dengan Tuhan. Jadi artinya kita bukan hanya sekedar mengerti dan mempercayai firman Tuhan, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki pengalaman sejati berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya dalam hidup kita, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita seringkali menghadapi tantangan dan persoalan hidup. Orang yang mempercayai firman, orang yang mengerti firman, dia akan berusaha mempraktekkan firman Tuhan itu ketika dia menghadapi masalah dan tantangan hidup. Nah, saudara-saudara, di tengah masalah dan tantangan hidup, kemudian kita mempraktekkan firman yang kita percaya itu, pada saat itulah kita pasti akan punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah hal penting yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Supaya kita memiliki iman pemenang. Saudara-saudara, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kekristenan kita bukan hanya kata orang. Bukan hanya sekedar mendengar kesaksian orang lain. Bukan hanya sekedar kita mendengar khotbah dari atas mimbar. Tetapi kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, saya percaya kita akan memiliki iman yang kokoh, kuat, dan itulah yang disebut membawa kemenangan atau menjadi iman pemenang bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak tokoh Alkitab kita percaya, kita melihat maksud saya, mereka mengalami pergumulan-pergumulan pribadi. Daniel pernah dilempar ke gua singa, tapi dia Tuhan loloskan. Saya yakin dan percaya sebelum itu terjadi dia sudah punya pengalaman-pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau tidak, saya tidak yakin ada seseorang yang punya keyakinan yang begitu kuat kepada Allahnya. Para murid-murid, maksud saya 11 rasul kecuali Yudas, itu mereka mati dengan cara berkorban darah alias martir. Demi membela nama Tuhan. Mereka mengabarkan Injil dan mengalami kematian, disiksa, dibunuh. Kenapa mereka bisa menjadi kuat seperti itu? Karena mereka sudah mengalami pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Mazmur, kita akan menemukan banyak kesaksian Daud. Bercerita betapa Tuhan selalu punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Dan ketika dia akan berhadapan dengan Goliat, raksasa yang menakutkan dari Filistin yang membuat seluruh tentara Israel ketakutan, Daud berkata, aku akan melawan dia. Ketika orang berkata, kamu bukan seorang tentara, kamu bukan seorang yang terlatih. Tapi dia berkata, aku punya pengalaman. Aku menjaga ternakku. Kalau ada beruang, kalau ada singa yang mencoba menerkam ternak yang aku jaga, aku akan lawan dia. Dan Tuhan memberikan kepadaku kelepasan. Jadi dia punya pengalaman secara pribadi dalam hidupnya sehari-hari. Dan pada akhirnya membawa dia mengalahkan raksasa dari Filistin, yaitu Goliat. Saudara-saudara, saya percaya kalau kita punya pengertian yang benar pada firman dan kita yakini dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang kita sudah dengar dan yang sudah kita mengerti itu, lalu kita berusaha berjalan secara pribadi dan mengalami pengalaman berjalan secara pribadi dengan Tuhan, iman kita bertumbuh dan pasti kita memiliki iman yang membawa kemenangan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya kita terus mengejar perjalanan pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Seperti ada seorang hamba Tuhan yang menuliskan buku Mengejar Tuhan. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan bertumbuh imannya. Tuhan akan menjumpainya secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah iman kita bukan iman yang kosong, tapi iman yang hidup dan iman yang berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin,
aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin, aku percaya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan akan firman-Mu, bahwa kemenangan sudah Engkau jamin buat hidup kami. Mari beri kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh tetap setia di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, buat kami semua mungkin yang kami sedang goyah dalam iman kami karena persoalan pergumulan hidup di dalam dunia ini yang kami alami Tuhan. Mari Tuhan beri kami kekuatan untuk kami boleh tetap setia di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki iman-iman berkemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, iman kami boleh menjadi iman yang hidup, iman yang bukan hanya percaya tetapi iman dalam tindakan-tindakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat kami semua ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan tolong dalam setiap pergumulan apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat mungkin sahabat saudara kami, kerabat kami yang sedang kami doakan yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya melalui iman percaya kami Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh ya Bapa merangkul mereka semua, sehingga mereka semua boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Inilah kerinduan kami Tuhan, agar hidup kami boleh Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap nama yang kami doakan untuk mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami semua dalam segala kegiatan hidup kami Tuhan. Baik kami yang bekerja, baik kami yang berdagang, baik kami yang masih studi kuliah, baik kami Tuhan yang sebagai ibu rumah tangga. Apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan setiap langkah kami berhasil di dalam nama Yesus, sehingga hidup kami diberkati dan kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini halau kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala malapetaka. Berkati Bapa setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau bawa dalam doa bangsa Indonesia Tuhan, di mana hari-hari ini kami melihat cukup meningkat tingkat COVID di Indonesia. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari segala sakit penyakit di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kami tetap beriman Tuhan, Engkau sanggup memulihkan Indonesia. Mari Bapa, dalam nama Yesus, pulihkan Indonesia dari pandemi COVID ini Tuhan. Tidak ada lagi varian-varian yang baru Tuhan. Kami percaya ini yang terakhir dan Engkau akan pulihkan dengan segera dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden kami, dan seluruh pejabat di negara ini Tuhan. Engkau beri hikmat kepada mereka untuk mereka dapat melakukan segala tugas mereka sesuai kehendak rencana-Mu Bapa, terutama untuk memulihkan bangsa Indonesia dari pandemi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Haleluya. saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara-saudara secara khusus pada saat ini yang mengikuti worship in morning hari ini, kiranya Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu, Amin. Tuhan menjawab doamu. Ya amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Karena itu dimanapun kau berada pada hari ini, Tuhan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tolong mereka Tuhan. Amin.
belas kasihan-Mu turun buat mereka di tengah hidup pribadi mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Tuhan campur tangan. Amin. Terima kasih Bapak, khususnya hamba berdoa juga buat seluruh pelayan-pelayan-Mu di pelosok-pelosok, di kota-kota besar dimanapun berada saat ini. Berkat-Mu yang khusus turun ke atas Haleluya. mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sekarang saudara terimalah berkat dari Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita. Mulai saat ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Karena itu tetaplah sukacita dan kita akan berjumpa kembali di dalam worship in morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.